suasana di rumah duka begitu hening dan menyayat. Aroma bunga sedap malam bercampur dengan dupa tipis yang terbakar di sudut ruangan, menyelimuti udara dengan wangi kematian. Di tengah ruangan utama, tubuh Dinda terbujur kaku di dalam peti terbuka, mengenakan gaun putih lembut. Wajahnya tampak damai, terlalu damai untuk seseorang yang menyimpan begitu banyak luka semasa hidupnya. Di samping peti itu, duduk seorang pria paruh baya dengan jas hitam kelam. Tuan Hartawan. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke arah jenazah anak gadisnya, tanpa setetes pun air mata. Diam. Kaku. Dingin. Rania berdiri agak jauh, menatap sosok ayah Dinda. Hatinya mencelos, lelaki itu tak terlihat seperti seorang ayah yang kehilangan. Lebih menyerupai seorang tamu asing yang tak tahu harus berbuat apa di hadapan mayat anak kandungnya sendiri. Bisik-bisik dari rombongan kelas masih terdengar di belakangnya. Tapi Rania tak bisa memikirkan apa-apa. Jari-jarinya mengepal di sisi tas, amplop itu masih di dalamnya. Tiba-tiba, seorang wanita tua, pembantu rumah tangga, Bibi Marni, mendekati kelompok mereka. Wajahnya sembab, mata bengkak, napasnya terbatas saat bertanya dengan suara gemetar. Permisi, siapa di antara kalian yang bernama Rania? Rania segera mengangkat tangannya. Wanita tua itu mengajak Rania menjauh dari kelompok. Setelah di tempat sepi, Bibi Marni segera menyerahkan sebuah map kuning tipis. Ini dititipkan oleh Nona Dinda. Malam sebelum beliau pergi. Suaranya tercekat. Saya disuruh memberikannya pada Nona Rania. Rania menerima map itu dengan kedua tangan, penuh kehati-hatian. Bei, kalau boleh tahu, Dinda sakit apa? Bibi Marni berdiri mematung, lalu tiba-tiba menangis, keras, seakan menahan segalanya selama ini. Maafkan saya, Hiks, Nona Dinda. Tadi malam, dia sengaja makan es krim kacang. Padahal, dia alergi kacang, parah. Tapi dia tetap makan. Nona Dinda sesak napas, wajahnya bengkak, sudah tidak bisa bicara jelas. Saya panik. Saya langsung telepon Tuan. Tapi tahu apa kata Tuan? Bibi Marni menoleh ke arah pria yang masih duduk kaku di sisi peti. Tuan bilang, paling juga akting. Kalau dia mati, baru aku percaya. Isap pembantu itu semakin keras. Rania berusaha menenangkan dengan mengusap punggung Bibi Marni. Kami ingin panggil ambulans. Tapi Nona Dinda melarang. Dia cuma bilang, aku ingin pergi dengan tenang. Sampai kapanpun, Papa akan tetap membenciku. Saya nggak tahu, apa salah Nona Dinda, kenapa Tuan begitu dingin pada anak sendiri. Perlahan, suara pembantu itu melemah. Ia menunduk, tubuhnya gemetar. Kami sudah menyampaikan amanah Nona Dinda. Dan dengan itu, wanita tua itu mundur pelan, kembali ke arah pelayat lainnya. Salah satu dosen pembimbing mempersilakan rombongan mahasiswa untuk maju satu persatu memberikan penghormatan terakhir kepada Dinda. Rania berdiri paling depan bersama teman-teman sekelasnya. Dengan langkah pelan dan kepala tertunduk, mereka berjalan mendekati peti tempat Dinda terbujur kaku. Di tangannya, Rania menggenggam setangkai bunga lili putih. Ia berhenti di depan peti, menatap wajah Dinda untuk terakhir kalinya. Maaf aku telat dengar. Perlahan, Rania meletakkan bunga itu di atas dada Dinda, bergabung bersama bunga-bunga lain yang mulai memenuhi peti. Di belakangnya, satu persatu teman-temannya menyusul, masing-masing meletakkan bunga mereka, ada yang berdoa dalam hati, ada yang tak kuasa menahan tangis. Tangisan lirih mulai terdengar dari berbagai sudut ruangan.
Alia Maheswari berdiri di sisi ruangan, memeluk map proyek yang belum sempat Dinda revisi. Dosen-dosen, senior, bahkan kakak tingkat, semua menunduk, berduka atas kepergian gadis berbakat itu. Dari pengeras suara terdengar musik instrumental lembut mengiringi prosesi singkat sebelum peti ditutup dan dibawa menuju krematorium. Orang-orang mulai beranjak keluar, mengikuti prosesi mobil jenazah yang akan membawa tubuh Dinda ke tempat kremasi. Pelan-pelan, Rania melangkah mendekat ke arah Papa Dinda. Detak jantungnya berdentum pelan tapi mantap, tangannya menggenggam erat amplop itu. Ia berhenti hanya beberapa langkah dari pria itu. Tuan Hartawan tidak menoleh. Matanya menatap kosong ke lantai, seolah dunia luar tak lagi penting. Rania menghela napas pelan, lalu bersuara, lembut tapi tegas. Pak, maaf, saya tidak bermaksud mengganggu. Tapi, Dinda menitipkan ini. Untuk Bapak. Ia mengulurkan amplop coklat itu dengan dua tangan. Tuan Hartawan menatap amplop itu selama beberapa detik, seolah ragu, seolah takut. Tapi kemudian, dengan tangan gemetar, ia menyelipkan jarinya ke bagian tepi dan merobek segelnya perlahan. Kertas di dalamnya dikeluarkan dengan hati-hati, lalu ia mulai membaca. Hanya butuh beberapa baris pertama, sebelum tubuhnya mulai bergetar. Matanya melebar. Bibirnya bergetar. Dan tiba-tiba, seketika itu juga, tangisnya pecah. Bukan isak pelan, bukan sedu tertahan, melainkan tangis yang dalam, parau, dan meledak seolah datang dari tempat yang paling gelap di dalam jiwanya. Tuan Hartawan menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Ia menjatuhkan tubuhnya ke lutut, memeluk surat itu erat-erat ke dada. Tubuhnya terguncang hebat, dan kata-kata mulai mengalir dari mulutnya dengan penuh penyesalan. Maaf, Din. Maaf, Nak. Ampuni Papa. Ampuni Papa. Tangannya meraba meja di sampingnya dan mengambil sebuah bingkai foto. Foto Dinda saat berumur 7 tahun, senyum lebar dengan 2 gigi ompong dan pita di rambutnya. Ia mendekap foto itu erat, menempelkannya ke dada, kemudian ke pipinya, seperti ingin menghidupkan kembali gadis kecilnya dari dalam gambar. Kamu bukan beban, Nak. Papa yang bodoh. Papa yang buta. Semua orang yang melihat hanya bisa terdiam. Tak ada yang berani bicara, tak ada yang berani mendekat. Karena tangis Tuan Hartawan lebih pilu dari sekadar kehilangan, itu adalah jerit kesadaran yang datang terlambat. Dinda tak akan pernah mendengar permintaan maaf itu. Tapi mungkin Tuhan mendengarnya. Dan itu lebih dari cukup. Sejak diumumkan bahwa ia akan dibimbing oleh Queen, Rania tak pernah berhenti bekerja keras. Ia menyusun ulang seluruh blueprint desainnya, menyesuaikan dengan filosofi dan estetika yang selama ini dikenal dari Queen Collection. Ia menghapus, menggambar ulang, bereksperimen dengan material yang tak lazim, dan menghabiskan waktu berjam-jam di studio kampus maupun di rumah. Setiap kali tim Mayara datang untuk mengecek progres, mereka selalu terpukau. Mereka mengira Rania menyerap dengan baik bimbingan dari desainer yang katanya membimbingnya dari jauh. Tak ada yang tahu, Queen dan Rania adalah orang yang sama. Dan diam-diam, dalam proses menciptakan karya itu, Rania juga sedang mengenang Dinda. Ia menyisipkan pola dari sketsa lama yang pernah mereka diskusikan. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, hari pengumuman pemenang pun tiba. Sports Center Campus disulap menjadi ruangan prestisius dengan latar hitam keemasan. Sorotan lampu, deretan kamera media, desainer ternama, jurnalis mode, hingga influencer memenuhi ruangan. Proyek-proyek terbaik dipresentasikan, dan detik demi detik terasa panjang. Dan ketika nama Rania dipanggil sebagai pemenang utama untuk kategori Visionary Debut Designer, tepuk tangan membahana.
Namun, ketika pembawa acara memanggil nama Queen, yang juga mendapatkan kehormatan sebagai mentor inspiratif, hanya keheningan yang menjawab. Seorang panitia naik ke panggung dan membisikkan sesuatu pada MC. Tak lama kemudian, sang pembawa acara tersenyum dan mengumumkan. Kami mendapat kabar bahwa Queen berhalangan hadir karena kondisi kesehatan, tapi beliau menyampaikan rasa bangga dan ucapan selamat untuk Rania yang telah membawakan visinya dengan sangat luar biasa. Rania berdiri seorang diri di atas panggung, menerima trofi dan gulungan kontrak dari CEO AERA. Lampu kamera menyorot wajahnya. Senyuman harus tetap ia tunjukkan, walau tubuhnya terasa ringan seperti kapas. Di tengah tepuk tangan yang membahana, hanya satu hal yang mengusik perasaannya. Tatapan Matteo. Dari barisan depan, pria itu duduk tegap dengan mata terpaku padanya. Tak berkedip, tak tersenyum. Hanya menatap, dalam, menusuk, seolah ingin menerobos lapisan demi lapisan dirinya. Setelah prosesi pemberian penghargaan selesai, para tamu mulai memenuhi aula untuk sesi ramah tamah. Di tengah riuh suara musik lembut dan denting gelas anggur, Matteo melangkah pelan menghampiri Rania yang sedang berdiri di dekat meja sudut, menatap trofi di tangannya. Selamat, Rania. Suaranya terdengar hangat, namun terkontrol. Rania menoleh. Senyum ramah muncul di wajahnya, tapi matanya waspada. Matteo menyodorkan sebuah buket bunga putih, rangkaian mawar dan ranunculus yang wangi dan elegan. Di atasnya, duduk sebuah boneka kecil berbentuk domba, bulunya halus, matanya besar dan polos. Untukmu, kata Matteo. Rania menerimanya dengan sedikit bingung. Tapi saat jari-jarinya menyentuh boneka itu, sekelebat bayangan menghantam ingatannya. Kilasan seorang anak perempuan kecil dengan rambut dikepang dua, menangis sambil menggenggam boneka yang sangat mirip, saat ia ditarik menjauh dari seorang anak laki-laki. Suara teriakan samar. Tangan terulur. Lalu gelap. Denyut kuat tiba-tiba muncul di pelipisnya. Napasnya tercekat. Pandangannya kabur. Rania. Matteo langsung melangkah maju, menangkap tubuh Rania yang nyaris tumbang. Kau, kenapa? Apa kau baik-baik saja? Rania menggeleng cepat, berusaha tegak kembali. Aku tak apa-apa. Sedikit pusing saja. Biar aku antar kamu pulang, kata Matteo tegas. Kau tidak dalam kondisi baik. Rania buru-buru menolak. Tidak perlu, ada sopir yang akan menjemputku. Matteo diam sesaat, menatap wajah Rania seakan sedang mengkalkulasi sesuatu. Kemudian ia tersenyum kecil. Begitukah? Ujarnya datar. Kalau begitu, hati-hati di jalan, Rania. Ia lalu melangkah mundur dan kembali ke kerumunan rekannya yang lain, namun tatapan matanya masih tertinggal padanya. Rania memandang punggung pria itu beberapa detik. Ia memeluk buket bunga dan boneka itu lebih erat, seolah benda kecil itu bisa menjelaskan teka-teki di dadanya, tentang masa kecil yang kabur, tentang suara dan wajah yang terlupa. Luna sesekali menunduk, mendengarkan lantunan doa yang dibacakan ustazah. Tapi matanya tak bisa sepenuhnya lepas dari barisan ibu-ibu pengajian yang duduk di seberangnya. Bukan karena suara mengaji mereka yang merdu dan fasih, melainkan karena sesuatu yang lebih visual. Seragam pengajian mereka. Warna-warna lembut seperti sage green, beige, dan dusti lilac berpadu dalam harmoni yang tenang. Potongannya longgar, syar'i, namun jatuh dengan anggun. Tidak ada renda berlebihan atau bordiran mencolok. Tapi ada detail kecil di manset dan potongan tudung yang membentuk siluet elegan. Kainnya jelas bukan bahan pasar biasa. Ringan, adem, tapi tidak menerawang.
Luna memperhatikan satu demi satu dan mulai sadar. Ini bukan seragam yang dibuat di penjahit langganan komplek. Ada sentuhan profesional di sini. Bukan sekedar kain dibentuk jadi gamis, tapi seperti ada desainer yang betul-betul memahami modest fashion, menyelaraskan gaya dengan nilai. Apakah mereka membuat ini di butik tertentu? Batin Luna, tanpa sadar memiringkan kepala sedikit, seperti tengah menilai tampilan koleksi fashion show. Atau apa mereka bagian dari kelompok pengajian eksklusif yang memang punya akses ke perancang busana muslimah kelas atas? Baru saja matanya menelusuri aksen pleats di bagian lengan salah satu ibu yang duduk di sudut, suara lembut Mama Marisa menyela pikirannya. Luna, bisik ibunya pelan tapi tajam, tanpa menoleh. Kamu sedang lihat apa? Luna tersentak kecil. Ia buru-buru mengalihkan pandangan dan tersenyum, sedikit canggung. Enggak, Ma, jawabnya cepat. Aku cuma terenyuh aja dengar suara ibu-ibu pengajian waktu ngaji tadi. Merdu banget. Marisa mengangkat alis pelan, menatap Luna penuh arti. Merdu, ya, gumamnya singkat, nyaris tak terdengar, seolah tak sepenuhnya percaya. Luna mencoba tersenyum tenang, ia tahu ibunya tak mudah dibohongi. Tapi bagaimana mungkin ia jujur bahwa selama beberapa menit terakhir, ia tak mendengarkan ayat apapun, hanya terpaku pada potongan busana dan penasaran siapa yang merancangnya? Belum sempat Marisa kembali menegur, seorang perawat keluar dari kamar kakek Wirantara dengan tergopoh-gopoh, wajahnya panik. Ibu Marisa, serunya mendekat, terengah. Maaf, Bu, maaf, maaf. Kakek Wirantara sesaknya kambuh lagi. Marisa segera berdiri. Apa? Sejak kapan? Barusan, Bu. Kami sudah bantu dengan oksigen, tapi napasnya berat, matanya. Papa Halim, yang duduk di samping Marisa, langsung bergerak cepat. Saya telepon dokter pribadi sekarang juga. Kabar itu sontak mengagetkan semua orang di Serambi. Nenek Wirantara, yang duduk di samping Luna, limbung begitu mendengar kalimat itu. Astagfirullah. Mas, bisiknya, dan tanpa sempat berkata lebih, tubuhnya roboh. Mama, jerit Marisa dan Halim bersamaan. Nenek. Luna menahan tubuh sang nenek. Papa Halim segera menggendong nenek ke dalam, sambil berteriak pada salah satu staf, cepat hubungi Tuan Arga dan telepon ambulans. Sekarang. Siap Tuan. Ujar para staf. Mama Marisa berdiri dan berbalik menghadap ibu-ibu pengajian serta tamu undangan. Wajahnya nampak sangat gelisah. Mohon maaf, ucapnya, suaranya parau namun berusaha tenang. Acara pengajian 4 bulanan, cucu kami, sementara harus ditunda. Ayah saya sedang kritis. Mohon doanya. Suasana berubah sunyi, tegang, dan penuh kecemasan. Para tamu mulai saling berbisik pelan. Marisa masuk ke kamar ayahnya, dan seketika dadanya terasa sesak saat melihat tubuh sang ayah terbujur lemah, dada naik turun dengan napas terengah. Pupil matanya naik ke atas. Ia tahu, pandangan itu seperti pamit yang tak terucap. Ayah, bisik Marisa, menggenggam tangan sang ayah yang dingin. Beberapa ibu pengajian dipanggil masuk. Mereka mengelilingi ranjang dan mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suara mereka lirih, tenang, namun menggetarkan jiwa. Tak lama, dokter pribadi keluarga datang, langsung memeriksa kondisi kakek Wirantara. Setelah 1-2 menit yang terasa seperti selamanya, sang dokter menoleh pada Marisa dan menggeleng pelan. Kami mohon maaf. Beliau sudah tiada. Marisa membeku. Tangannya menggenggam ujung kerudung, tubuhnya limbung.
Tangis tertahan memecah memenuhi ruangan. Tak lama setelah dokter pribadi keluarga menyatakan kabar duka itu, suara sirine ambulans terdengar dari luar rumah. Beberapa orang segera membukakan jalan. Petugas medis masuk dengan sigap, membawa tandu dan peralatan, namun semuanya sudah terlambat. Kami mohon maaf, pasien telah meninggal sebelum kami tiba. Marisa mengangguk pelan, wajahnya pucat. Namun saat itu juga, sebuah suara pelan menggeliat. Mas! Mas, suara nenek Wirantara, yang perlahan siuman, terdengar lemah. Ia membuka matanya perlahan, menatap ke arah ranjang suaminya. Lalu melihat kerumunan anak dan cucunya yang menangis. Nenek segera sadar ada sesuatu yang salah. Matanya membelalak saat melihat wajah sang suami yang sudah pucat. Mas, teriaknya, mencoba bangun dari tempat tidur, namun tubuhnya limbung. Tangannya langsung menekan dadanya. Astagfirullah. Aduh, dada saya sakit, ya Allah, rintihnya lirih. Tubuhnya gemetar. Nenek, seru Luna. Ibu. Bertahan, Bu, seru Papa Halim cepat. Ia segera mendekat, menahan tubuh sang ibu yang mulai berkeringat dingin. Kami harus segera bawa beliau ke rumah sakit. Serangan jantung ini bisa fatal, ucap dokter pribadi keluarga Wirantara. Papa Halim langsung mengangguk. Aku akan bawa ibu ke rumah sakit. Ia menatap Mama Marisa yang masih menangis. Luna, kamu tetap di sini, temani Mama. Jangan tinggalkan Mama sendiri. Paham. Luna menahan tangis dan mengangguk cepat. Iya, Pak. Tak lama, tubuh beliau diangkat ke atas tandu, dan ambulans kembali melaju. Kali ini membawa harapan terakhir keluarga itu. Namun, takdir berkata lain. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Nenek Wirantara mengembuskan napas terakhirnya. Pihak rumah sakit mengabari bahwa ia telah tiada, bahkan sebelum sempat masuk IGD. 2 kehilangan besar dalam 1 hari. Acara yang semula dirancang sebagai pengajian 4 bulanan kehamilan Luna, yang seharusnya menjadi simbol harapan dan kehidupan baru, berubah menjadi hari duka yang mendalam untuk keluarga besar Wirantara. Dan entah mengapa, momen-momen penting dalam hidup Luna selalu diliputi duka. Dulu, hari pernikahannya kehilangan Arka. Kini, saat ia menyambut kehidupan baru, ia kehilangan kakek dan neneknya sekaligus. Langit sore yang mendung, angin yang bertiup pelan, dan suara isak tangis dari dalam rumah, menjadi saksi bahwa hidup kadang menukar kebahagiaan dengan kehilangan dalam hitungan detik.